pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Citizen. Sally News kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya di sini, Indriani, di studio langsung. Pada segmen kali ini, kita akan membahas salah satu pahlawan kecil yang ada di dalam sel. Penasaran, Citizen? Baik, untuk pembahasan lebih lanjut, di sini saya sudah terhubung dengan rekan saya, reporter Rafefa, yang saat ini sedang berada di dalam dunia sel. Baik Rafefa, apakah suara saya terdengar jelas? Oke, baik Indriani. Baik, sudah terhubung dengan saya, Rafefa Sheila Putri Maulana dengan NPM 040. Di sini saya sudah berada di dunia sel, di mana dunia sel ini tempat semuanya bergerak, hidup, dan juga bekerja tanpa henti. Nah, di dunia sel ini juga terdapat kotak-kotak kecil yang memiliki struktur-struktur penting. Tak lupa terdapat juga sistem luar biasa yang disebut sistem sitoskeleton, di mana sistem sitoskeleton ini terdiri dari beberapa komponen. Ayo kita kenalan sama komponen-komponen sistem sitoskeleton. Ada bagus, filamen intermediate, miosin, dan tak lupa pahlawan paling penting kita adalah mikrofilamen. Yuk kenalan lebih lanjut sama mikrofilamen. Baik Citizen, sekarang saya sudah bersama mikrofilamen. Nah, mikrofilamen ini merupakan bagian dari sitoskeleton yang sangat penting dan disebut juga sebagai rangka tulang. Bayangkan aja Citizen, bagaimana tulang kita bisa berdiri dan bergerak bebas. Bahkan dia juga bisa menjaga bentuk sel agar tetap kuat, tetap utuh, dan tetap stabil. Terus dia juga bakalan bisa buat bentuk sel bergerak dan menyusun komponen di dalamnya. Jadi Citizen, perlu diingat bahwa mikrofilamen itu sangat penting. Kenapa? Karena tanpa mikrofilamen, sel itu bentuknya bisa berantakan, lemas, bahkan nggak bergerak sama sekali. Tapi, kalian penasaran gak sih apa aja yang menyusun si mikrofilamen ini? Baik, akan saya hubungkan ke rekan saya, Dini Nursia. Halo Citizen, sudah terhubung dengan saya Dini Nursia dengan NPM 012. Di sini saya akan membahas komponen sel penyusun mikrofilamen. Jadi, si mikrofilamen itu tersusun dari protein yang namanya aktin. Nah, si aktin itu tuh dia bisa menyusun jadi rantai panjang. Nah, bayangin kalau misalkan si setiap satu manik itu dia itu satu globuler aktin, dan kalau misalkan dia sepanjang ini berarti dia itu menjadi mikrofilamen. Nah, bayangin juga nih, dari struktur sekecil ini tuh dia juga bisa membantu untuk pergerakan sel. Nah, dan yang lebih kerennya lagi, si mikrofilamen itu dia tuh mempunyai dua jenis. Yang pertama ada G-aktin atau globular aktin, di mana globular itu dia cuma satu bulatan kayak gini. Dan ada F-aktin. Kalau F-aktin berarti dia menjadi rantai panjang kayak gini. Oke Citizen, untuk kalian yang ingin tahu tentang struktur lebih lanjutnya akan dilanjut setelah jeda berikut ini. beli semua di Shopee. Siap-siap, Shopee 12.12 birthday sale. Halo Citizen, kembali lagi dengan Sally News yang ini dengan saya Anissa, NPM 003 yang akan menjelaskan tentang struktur dari mikrofilamen. Jadi, struktur dari mikrofilamen terdiri dari dua rantai protein aktin atau protein globulan yang saling melilit spiral seperti ini, dan juga memiliki bentuk yang sangat kuat dan juga fleksibel. Dan juga mikrofilamen sangat kecil, cuma sekitar 7 nanometer, seperti tali tambang kecil yang sangat kuat dan juga super kokoh. Tapi mikrofilamen juga karena sifatnya fleksibel dan elastis, mikrofilamen dapat merubah bentuk sel dan juga menyusun ulang dalam sel. Nah, Citizen, kalian penasaran gak sih sama sifat dari mikrofilamen? Kebetulan aku udah terhubung sama rekan aku, Keisha, yang akan menjelaskan tentang sifat menarik dari mikrofilamen. Halo Citizen, aku Keisha dengan NPM 021. Di sini aku akan menjelaskan mengenai sifat dari mikrofilamen. Di bawah membran plasma, mikrofilamen dapat menjalin struktur 3 dimensi untuk mempertahankan struktur sel dan sebagai tempat melekatnya protein. Nah, yang menariknya lagi, mikrofilamen itu bersifat dinamis, jadi dia tuh bisa dibongkar dan disusun dengan cepat melalui proses polimerisasi dan depolimerisasi aktin.
Nah, sifat ini juga yang membuat mikrofilamen itu berperan besar dalam gerakan sel. Contohnya kayak gerakan amoeboid atau kontraksi otot. Khusus pada tumbuhan, mikrofilamen akan bekerja sama dengan protein miosin membentuk aliran sitoplasma untuk mendistribusikan materi di dalam sel. Nah, Selizen mau tahu lebih lanjut gak sih mengenai fungsi dan lokasi dari mikrofilamen itu sendiri? Selanjutnya, saya sudah terhubung dengan rekan saya, Vita. Oke Salizen, perkenalkan nama aku Desya Izeta Sita dengan NPM 078. Jadi di sini aku akan menjelaskan mengenai lokasi dan fungsi mikrofilamen. Oke, jadi mikrofilamen itu banyak di tepi sel dan dia itu ada di dalam layer plasma guys. Di situ dia itu berfungsi untuk menjaga bentuk sel dan juga untuk membantu pergerakan. Nah, pada sel otot, mikrofilamen itu juga bekerja sama dengan protein miosin loh guys. Jadi, saat otot itu kayak gini, dia itu bekerja sama dengan protein miosin untuk menarik dan mengendurkan serabut. Jadi, mikrofilamen juga berperan dalam pembelahan sel guys. Jadi, pada sitokinesis, dia itu bakal menjadi di bagian tengah sel, lama-lama menjadi 2 sel. Tunggulah. Nah, Selizen, sebenarnya itu mikrofilamen kerjasama dengan organ lain nggak sih? Mau tahu kan? Nah, saksikan penjelasannya oleh rekan saya, Indriani. Halo Selizen, kembali lagi bersama saya Indriani yang sudah berada di luar studio menyusul rekan-rekan saya ke dunia sel. Pada segmen kali ini akan dibahas mengenai kerjasama mikrofilamen beserta mekanisme kerjanya. Filamen intermediate di tengah lingkaran, tegap, tangan terbuka lebar, menahan agar sel tetap stabil. Mereka menjaga integritas dan keseimbangan sel. Sekelilingnya, mikrofilamen bergerak lentur, membentuk jaring yang memberi bentuk dan fleksibilitas sel. Di sisi lain, mikrotubulus berdiri tegap, tangan lurus membentuk jalur, menandakan arah dan transportasi intraseluler. Aktin menarik tubuh ke tengah meniru kontraksi otot. Mikrotubulus menahan tarikan tetap lurus dan menjaga arah. Filamen intermediate berdiri di antara keduanya agar sel tetap kokoh. Ini menggambarkan kerjasama ketiga filamen saat sel bergerak, membelah, dan kontraksi otot. Lihat, inilah simbol sel yang stabil, utuh, dan harmonis. Bagaimana mikrofilamen, mikrotubulus, dan filamen intermediate bekerjasama. Satu memberi bentuk dan gerak, satu mengatur jalur, satu menjaga kestabilan, semua saling melengkapi. Baik Selizen, dan itulah kabar terbaru dari dunia sel. Saya Indriani melaporkan langsung dari dunia sel, pamit undur diri.